Kabut tipis yang menyelimuti ruang misterius ini menyebabkan seluruh area tampak sangat kuno. Ruang ini benar-benar sunyi. Suasananya bahkan seperti sudah sunyi selama berabad-abad. Sebidang tanah melayang di ruang yang tampak luas dan tak berbatas ini. Tanah itu menggantung di udara tanpa penyangga apapun. Itu tampak seperti pavilion di udara. Namun, kesendirian yang telah lama terpendam akhirnya terpatahkan hari ini. Ruang berkabut itu tiba-tiba terdistorsi. Seketika, sebuah terowongan spasial raksasa muncul. Tak lama kemudian, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalamnya. Hingga akhirnya, mereka pun mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Gumam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di tanah ketika matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, ia terkejut menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan jiwa tingkat dinya yang luar biasa, ia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Jelas bahwa tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Dan dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun bergegas berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata waspada dan bersiap menghadapi berbagai serangan mendadak. Jangan sampai mereka menunda. Ayo berangkat, ucap api pelahap ketiadaan. Api pelahap ketiadaan melirik kelompok Guyuan. Setelah itu, tatapannya beralih ke alam ini. Ada gejolak aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, ia berbicara dengan suara lembut. Ia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Sedangkan Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun lainnya juga segera menyusulnya. Api pelahap ketiadaan sebenarnya tahu jalannya, ucap Guyuan yang nampak terkejut setelah melihat pemandangan ini. Bahkan ia bisa merasakan sedikit tekanan setelah tiba di tempat ini. Namun mustahil baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrionik tingkat D dalam waktu sesingkat itu. Namun tanpa diduga, api pelahap ketiadaan ini tampaknya sangat mengenal jalannya. Api pelahap ketiadaan, ucap Sukun nampak terkejut. Ia pun langsung mengangguk sambil berpikir keras dan kemudian berkata, "Tidak heran kalau dia tahu jalannya. Ikuti mereka," ucap Sukun. Sukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Ia pun langsung memimpin untuk mengejar. Di sisi lain, Guyuan dan yang lainnya ragu sejenak sebelum akhirnya segera mengikutinya. Kedua kelompok itu menyerbu dengan kekuatan penuh di daratan yang tampak luas dan tak berujung ini. Mereka seolah bagaikan bintang jatuh yang melesat cepat membelah langit. Serangan cepat ini berlangsung selama lebih dari 12 menit. Hingga akhirnya kecepatan api pelahap ketiadaan dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Guyuan, Xiaoyan dan yang lainnya segera mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka menatap aula batu kuno yang muncul di dataran yang luas itu. Api membara juga nampak berkobar di mata mereka. Aula batu itu berdiri tenang di atas hamparan rumput yang luas dan tak berujung. Aura kuno juga menyebar darinya dan bergema di seluruh ruang. Di depan aula batu terdapat alun-alun yang luar biasa luasnya. Di kedua sisi alun-alun terdapat pilar-pilar setinggi 10.000 kaki yang menjulang tinggi, dan aura yang benar-benar agung juga terpancar dari sana. Di sudut lain, rombongan Xiaoyan mendarat dengan hati-hati di alun-alun. Suara gesekan pelan terdengar di tanah berbatu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak di antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka melangkah lebar dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini luar biasa luas. Bahkan semua orang merasa seperti semut yang merayap di padang pasir saat berjalan di atasnya, karena pada dasarnya sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang yang terkuat di benua Dogi. Mereka semua memiliki ketangguhan seperti logam. Karena itu, tidak ada yang membuat keributan. Hati semua orang dipenuhi rasa hormat dan juga ketakutan di tempat yang bagaikan surga ini. Sesaat kemudian, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Ia menoleh dan menatap puncak pilar batu yang tak jauh di depannya.
ada gumpalan api berwarna kuning tua yang membumbung darinya. Api jenis ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi. Jika tebakannya benar, ini pasti api kuning misterius yang berada di peringkat ke-23 dalam peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini begitu lemah? Gumam Xiaoyan. Namun, Xiaoyan segera mengerutkan kening. Karena ini memang api kuning misterius. Namun, api itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampakannya seolah-olah kekuatan yang awalnya ada di dalam api surgawi telah hilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiaoyan saat ia merasa ragu. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ia menatap alun-alun yang sunyi ini dan ekspresi agak kehilangan tiba-tiba muncul di matanya. Tempat ini sangat familiar, ucap Yi kecil. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba terhenti setelah mendengar suara rendah Yi kecil. Ia menoleh dan menatap Yi kecil dengan kaget. Familiar? Pada dasarnya, ini adalah rumah dewa kuno. Lalu siapa yang akan familiar dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan. Sesaat kemudian, cahaya melintas di mata Xiaoyan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan tersampaikan ke hati Yi kecil. Entahlah, aku hanya merasa tempat ini agak familiar. Sepertinya aku pernah kesini sebelumnya, ucap Yi kecil seolah merasa tersesat. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis setelah mendengar kata-kata Yi kecil bahwa dirinya pernah kesini sebelumnya. Dan itu membuat Xiaoyan seolah ingin berkata bagaimana mungkin. Karena pada dasarnya, rumah dewa kuno dibuka untuk pertama kalinya. Dan sebelumnya, ia belum pernah mendengar tentang rumah dewa kuno yang dibuka. Oleh karena itu, Xiaoyan awalnya berpikir konyol ketika mendengar Yi kecil menyebutkan bahwa sepertinya ia pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun tak lama kemudian, ia berpikir bahwa Yi kecil yang terhubung secara mental dengannya pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiaoyan tetap tidak mengerti mengapa Yi kecil merasa tempat ini familiar. Xiaoyan mengerutkan kening. Langkah kakinya kemudian menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga telah menemukan api surgawi di pilar-pilar batu. Namun, api surgawi berada terlalu jauh di belakang. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga kumpulan api yang membumbung di atas pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat ke-22 peringkat api surgawi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas perlahan sambil menatap gumpalan api merah yang membumbung yang samar-samar menampakkan wujud puluhan ribu binatang buas. Matanya pun berkilat. Setelah itu, ia menatap ke depan dan langkah kakinya semakin cepat. Melihat ini, Guyuan dan yang lainnya juga bergegas mengikutinya. Mereka akhirnya maju 1000 kaki lagi dan pilar batu lainnya muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan sekilas, itu tampak seperti hiasan. Namun, Xiaoyan yang sangat berpengalaman dalam api surgawi mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Dan semuanya adalah api surgawi asli. Api surgawi ini, ucap kelompok Guyuan yang menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya peringkat api surgawi semakin tinggi saat semakin jauh ke depan, gumam Xiaoyan pelan. Sesaat kemudian, Xiaoyan menoleh dan menatap Yi kecil yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke api pelahap ketiadaan yang tak jauh darinya. Emosi Yi kecil juga tampak bergejolak. Namun di sisi lain, api pelahap ketiadaan juga memiliki ekspresi kehilangan yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Setelah itu, Xiaoyan juga mempercepat langkahnya, dan kelompok itu buru-buru mengikutinya. Seiring bertambahnya kecepatan mereka, banyak pilar batu menjulang tinggi muncul satu demi satu. Di sisi lain, peringkat api surgawi pun semakin tinggi. Di antara api surgawi ini, Xiaoyan dapat melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api hati laut, api dingin tulang, dan sebagainya. Tidak disangka, Dewa kuno Tause ternyata sangat suka mengoleksi api surgawi, gumam Xiaoyan.
Setelah melihat api peringkat ke-6 di peringkat api surgawi dan juga api penghancur tanah terlantar ke-8, bahkan Guyuan pun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Aku penasaran, apakah 3 api surgawi legendaris yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat api surgawi juga ada di sini, ucap Yanjin sembari mengangguk. Tiba-tiba, ia menatap Yi kecil di bahu Xiaoyan dan api pelahap ketiadaan yang tak jauh darinya. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, masing-masing jenis jumlahnya lebih dari 1. Namun, 3 api surgawi teratas berbeda. Biasanya, jika ada api teratai iblis pemurnian atau api pelahap ketiadaan di dunia ini, tidak akan ada api kedua dengan jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai iblis pemurnian dan api pelahap ketiadaan keduanya saat ini ada. Satu berada di tangan Xiaoyan, sementara yang lain telah berubah menjadi wujud manusia untuk membantu klan Hun. Dan mungkinkah Dewa Kuno Touse itu telah menciptakan api teratai iblis pemurnian dan api pelahap ketiadaan yang kedua? Yanjin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan orang-orang dari klan Hun pun dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok itu bergegas melintasi alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba terhenti. Pada saat ini, mereka perlahan mendekati ujung alun-alun. 2 pilar batu menjulang lainnya muncul di hadapan semua orang setelah mereka semua melewati api kaisar emas pembakaran yang merupakan api surgawi peringkat ke-4. Oleh karena itu, semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke puncak pilar batu saat melihat 2 pilar raksasa itu. Namun kali ini, mereka tidak melihat api surgawi yang membumbung darinya. Puncak pilar batu itu kosong. Api teratai iblis pemurnian dan api pelahap ketiadaan yang diharapkan tidak ada di sana. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Touse. Semua orang mendesah pelan saat melihat ini dan mereka tampak sedikit menyesal. Ini adalah 2 pilar batu terakhir. Sepertinya bahkan Dewa Kuno Touse pun tak mampu mendapatkan api surgawi peringkat pertama yang legendaris, ucap Guyuan berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah 2 pilar batu itu. Di sisi lain, Xiaoyan tidak menyela, matanya hanya terkejut saat menatap 2 pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh bahu Yi kecil. Tiba-tiba, ia teringat perasaan familiar yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana api pelahap ketiadaan tahu jalan ke sini. Xiaoyan menyentuh api teratai iblis pemurnian. Setelah itu, ia melirik api pelahap ketiadaan hanya untuk menyadari bahwa api pelahap ketiadaan sedang menatap pilar terakhir dengan ekspresi kosong. Melihat ekspresi aneh dari api pelahap ketiadaan, sebuah pikiran yang membuat kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan muncul dari dalam hati Xiaoyan. Bukannya Dewa Kuno Touse tidak mengumpulkan api teratai iblis pemurnian dan juga api pelahap ketiadaan. Sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat ini, gumam Xiaoyan. Namun, pikiran ini baru saja muncul dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke seluruh bagian tubuh Xiaoyan dan dia tidak bisa lagi menghindarinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ia menahan keterkejutan yang hebat di dalam hatinya, karena jika tebakannya benar, Dewa Kuno Touse ini benar-benar mengerikan. Selain api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, semuanya yang lain telah tunduk di tangannya. Api surgawi ini mungkin masih memiliki esensi api surgawi aslinya, tetapi tampaknya semuanya energinya telah lenyap. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan wujud aslinya, gumam Xiaoyan. Di sisi lain, mata Xiaoyan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Karena jika memungkinkan untuk melahap semua dan juga memurnikannya, kemungkinan besar kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif mengerikan. Menelan 20 jenis api surgawi sekaligus, kemungkinan besar hampir tidak ada orang di masa lalu atau masa kini yang mampu melakukannya. Yi kecil duduk di bahu Xiaoyan, namun wajah kecilnya tampak agak rumit. Ia menatap pilar batu kedua dan ekspresi di wajah kecilnya tampak agak rumit. Bahkan ekspresinya tampak kehilangan, menyakitkan dan juga menakutkan. Tangan Xiaoyan menepuk kepala Yi kecil dengan lembut. Ia sudah yakin bahwa Yi kecil dan api pelahap ketiadaan
pernah tertahan di pilar batu ini. Namun pada akhirnya mereka berdua entah bagaimana berhasil lolos. Mungkin sesuatu yang telah tak terduga telah terjadi yang mengakibatkan ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja ini hanya tebakan Xiaoyan. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu persis apa yang terjadi. Lagi pula pihak-pihak yang terlibat, yaitu api terati iblis pemurnian dan juga api pelahap ketiadaan, sudah merasakan ingatan mereka yang jauh menjadi kabur. Di mana pil embrio tingkat D, ucap Huntiandi sembari mengalihkan pandangannya dari pilar batu. Ia memandang api pelahap ketiadaan di sampingnya dan kemudian berkata dengan lembut. Api pelahap ketiadaan menoleh, matanya menatap tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Kabut itu bahkan membuat seseorang tak bisa melihat menembus pemandangan di dalamnya. Sesaat kemudian, api pelahap ketiadaan membuka mulutnya lebar-lebar. Kekuatan hisap melonjak. Ia langsung menelan kabut yang menyelimuti tempat itu ke dalam tubuhnya. Seiring kabut menghilang, bayangan raksasa tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat itu. Semua orang buru-buru mengangkat kepala hanya untuk terkejut ketika melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di hadapan mata mereka. Patung batu itu tampak seperti seorang lelaki tua. Penampilan itu tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Ia adalah pemilik rumah dewa kuno, dan itu adalah dewa kuno Tause yang legendaris. Patung batu itu berdiri menjulang di langit, dan aura yang sangat kuat seakan mendominasi dunia berhamburan darinya. Bahkan kelompok Xiaoyan seakan terhimpit oleh gunung di bawah aura tersebut. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah hingga menghancurkan tanah batu yang keras menjadi abu. Banyak gugusan cahaya yang menari-nari di sekitar patung batu itu. Patung itu bahkan tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Do, gumam Xiaoyan sembari menyipitkan matanya saat melihat gugusan cahaya ini. Hatinya langsung terguncang. Ini karena ia menemukan bahwa gugusan cahaya itu ternyata berisi beberapa gulungan kuno. Ia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan-gulungan itu. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan apa yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Do. Ratusan metode Qi dan teknik Do kelas Tian. Meskipun semua orang yang hadir luar biasa, koleksi seperti itu tetap membuat nafas mereka tak terkendali menjadi lebih berat. Karena pada dasarnya, metode Qi kelas Tian dan teknik Do kelas Tian bisa dibilang cukup langka, bahkan di antara klan Go dan klan Hun. Namun di tempat ini, keduanya telah menjadi hal yang biasa karena memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Do dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, hal itu tidak menarik minat para ahli seperti Guyuan dan juga Huntiandi. Oleh karena itu, mata mereka menyapu hal tersebut sebelum beralih ke tempat lain. Namun tetap saja mustahil untuk melihat apa yang disebut pil embrionik tingkat D. Sudah lama sekali tempat ini tidak seramai ini. Ucap suara samar seseorang yang nampak tua tiba-tiba turun dari langit, sementara semua orang mengerutkan kening. Suara itu juga bergema di telinga semua orang. Suara tua yang tiba-tiba ini jelas mengejutkan semua orang. Mereka pun buru-buru memutar tubuh dan akhirnya memusatkan pandangan pada lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Tatapannya acuh tak acuh saat ia menatap semua orang. Ekspresi di matanya bahkan tampak seolah-olah ia sedang mengamati seekor semut. Kau, apakah dia dewa kuno? Mata kelompok Xiaoyan melirik pria tua berpakaian sederhana itu sebelum berseru kaget. Karena pada dasarnya penampilan pria tua itu persis sama dengan patung batu itu. Terlebih lagi, rambut panjangnya yang berkilau dan unik itu sungguh tak tertandingi. Apakah dewa kuno masih hidup? Sebuah pikiran yang sangat mengejutkan muncul di hati semua orang saat mereka menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong. Auranya juga seolah melampaui dunia. Apa yang terjadi? Ucap Huntiandi yang ekspresinya juga nampak agak muram. Ia menatap api pelahap ketiadaan dan berbicara dengan suara berat. Ia memang merasakan aura mengerikan dari lelaki tua ini. Aura semacam ini
tidak lain adalah milik Dewa kuno Tause. Api pelahap ketiadaan mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah lelaki tua itu. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Dia bukan Dewa kuno Tause, dia adalah pil embrionik Tingkadi," ucap api pelahap ketiadaan. Di sisi lain, Huntiandi, Kuyuan, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Seketika, mata mereka berbinar aneh saat mereka perlahan menatap lelaki tua itu. "Api pelahap ketiadaan, apa yang kau lakukan?" ucap pria tua di patung batu itu terkejut dan berteriak dengan marah. "Apa maksudmu dengan apa yang sedang kulakukan?" ucap api pelahap ketiadaan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakannya yang marah. "Bajingan, kalau aku tidak membantumu dan api terhadap iblis pemurnian untuk melepaskan ikatan kalian saat itu, bagaimana kalian berdua bisa lolos? Saat itu, kalian berdua sudah berjanji untuk menyelamatkanku dari tempat ini," ucap pria tua itu, atau lebih tepatnya pil embrionik Tingkadi, berteriak dengan suara tegas. Tubuh semua orang yang hadir bergetar hebat setelah mendengar teriakannya. Matanya terkejut saat menatap api pelahap ketiadaan dan api teratai iblis pemurnian di bahu Xiaoyan. Karena pada kenyataannya, mereka benar-benar pernah terjebak di tempat ini sebelumnya. Ekspresi api pelahap ketiadaan berubah. Ia nampak berpikir cukup lama, tetapi masih belum menemukan adegan seperti itu dalam ingatannya. Sesaat kemudian, ia hanya bisa berkata dengan suara pelan, "Maaf, aku sama sekali tidak ingat apa yang kau katakan. Namun," ucap api pelahap ketiadaan. Kata-katanya terhenti setelah ia berbicara sampai di titik ini. "Namun aku memang di sini untuk menyelamatkanmu kali ini. Ikutlah denganku," ucap api pelahap ketiadaan. Di sisi lain, ekspresi pil embrionik Tingkadi nampak gelap dan tegas. Ia menatap api pelahap ketiadaan cukup lama sebelum menoleh ke api teratai iblis pemurnian di bahu Xiaoyan dan bertanya, "Api teratai iblis pemurnian, apakah kau masih ingat perjanjian kita saat itu?" ucap pil embrionik Tingkadi itu. Mendengar itu, Yi kecil pun terkejut. Ia segera meraih bahu Xiaoyan, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Aku belum pernah bertemu denganmu," ucap Yi kecil. Ekspresi pil embrio Tingkadi menjadi sangat muram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, pil itu sepertinya teringat sesuatu. Ia menatap patung batu di sampingnya, menggertakkan giginya, dan kemudian bergumam, "Ini ulahmu bukan?" ucap pil embrionik Tingkadi. "Jika memang begitu, maka ikutilah kami," ucap api pelahap ketiadaan sembari memandang pil obat embrionik Tingkadi dan kemudian tertawa. "Hah, sepertinya kau mengincar wujud asliku bukan?" ucap pil obat Tingkadi tersenyum dingin sembari menatap api pelahap ketiadaan dan kemudian berkata. Menanggapi hal tersebut, api pelahap ketiadaan tersenyum. Setelah itu, ekspresinya berubah tegas saat ia berkata, "Semuanya serang bersama," ucap api pelahap ketiadaan. Sesaat kemudian, Huntiandi tiba-tiba melesat maju dengan dahsyat setelah kata-katanya baru saja terdengar. Doki yang dahsyat pun menyebar, hingga akhirnya berubah menjadi gelombang pasang saat menghantam pil embrionik Tingkadi tanpa ampun. "Hah, trik yang tidak penting," ucap pil embrionik Tingkadi tertawa dingin setelah melihat ini. Sesaat kemudian, jarinya dengan lembut menunjuk ke depan dan gelombang energi mengerikan yang menerjang ke arahnya benar-benar terpotong. Sangat sulit untuk menangani pil embrionik Tingkadi ini. Kita harus menangkapnya dulu. Kalau tidak, Huntiandi mungkin akan mendapatkannya, ucap Sukun dengan suara berat setelah melihat Huntiandi diserang. "Baiklah, namun kalian semua juga harus waspada terhadap anggota klan Hun lainnya," ucap Kuyuan sembari mengangguk. Setelah itu, ia memberikan instruksi kepada kelompok Xiaoyan dan keduanya kemudian terbang. Seketika, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh terus-menerus menyerang pil embrionik Tingkadi. Menghadapi serangan Huntiandi, api pelahap ketiadaan, Sukun dan Kuyuan, pil embrionik Tingkadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak menakutkan menyebar saat ia mengangkat tangannya. Pil itu menangkis serangan dari keempat orang itu. Meskipun ia tampak tidak terluka, ia tetap tidak dapat bergerak karena tertahan.
Sedangkan kelompok Soyen tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka melihat pil obat embrionik tingkat D tidak berakhir dalam posisi yang merugikan, bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua saat ini. 1 pil embrionik tingkat D saja sudah seseram ini. Lalu seberapa mengerikankah pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang dodi elit akan merasa agak kesulitan saat berhadapan dengan pil obat tingkat ini. Di sudut lain, para ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran sengit pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Ia pun melambaikan tangannya. Segera setelah itu, Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan menghadang semua ahli dari klan Hun. Ekspresi para ahli dari klan Hun sedikit berubah setelah melihat aliansi menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas bahwa mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang terpenting. Karena siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D akan segera mampu membalikan keadaan. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa hanya ada sedikit pengaruh, tidak peduli seberapa hebat pertempuran yang mereka hadapi. Di sisi lain, 5 sosok yang diberkati kekuatan penghancur dunia saling bertabrakan dengan dahsyat di depan mata semua orang. Fluktuasi energi mereka bahkan membuat hati mereka yang berada jauh di sana ketakutan. Untungnya, wilayah ini sangat stabil. Oleh karena itu, pertempuran besar ini tidak menyebabkan keretakan ruang hampa. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia menatap fluktuasi energi yang liar dan dahsyat di langit yang membuatnya merinding. Tangannya perlahan juga mengepal erat. Situasi saat ini memang agak rumit, karena pada dasarnya kekuatan yang ditunjukkan oleh pil embrionik tingkat D memang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu berjaga-jaga terhadap klan Hun yang merebut pil tingkat D, tetapi juga perlu berjaga-jaga terhadap cedera atau kematian yang ditimbulkan oleh pil embrionik tingkat D pada Guyuan dan Sukun. Karena kedua hasil ini jelas fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, akan ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran yang kacau ini.